Halo, di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Kompetensi inti kewirausahaan. Gray Hamel dan Sike Prahalan mengemukakan definisi mengenai kompetensi inti. Kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing. Kompetensi inti adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan manfaat fundamental kepada pelanggan. Menurut Graham yang oleh Albert Wijaya, terdapat langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi berbasis sumber daya. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud itu adalah yang pertama, teknologi. Teknologi di sini itu contohnya mesin, komputer, pokok alat-alat canggih yang ada. Lalu yang kedua adalah kapabilitas karyawan. Kapabilitas karyawan itu bisa seperti kemampuan karyawan. Contoh, ada pekerjaan yang menuntut seseorang di pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik dan stamina. Maka karena hal itu, manajemen harus melihat kemampuan karyawan tersebut, apakah karyawan itu cocok untuk pekerjaan itu atau tidak. Lalu yang ketiga adalah paten dan merek. Merek itu adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa seperti logo, gambar, tulisan atau apapun yang dapat membedakan dari produk orang lain. Dan paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemerintah atau negara ke inventor atas hasil investasi di bidangnya. Contohnya itu adalah HP. HP itu satu buah benda ya. Tapi walaupun itu hanya satu buah benda, tapi kita dapat menemukan berbagai merek HP yang dimana setiap merek tersebut memiliki hak patennya tersendiri. Lalu yang keempat adalah kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan adalah suatu ukuran yang dijadikan dasar untuk mengetahui perkembangan laporan keuangan. Lalu sumber daya yang berikutnya adalah kecanggihan pemasaran. Kecanggihan pemasaran ini bisa disebut juga sebagai pasar online atau pemasaran online yang bertujuan untuk membuat proses pemasaran itu agar lebih efektif, baik secara waktu, tenaga ataupun biaya. Nah, pemasaran online atau kecanggihan pemasaran ini biasanya dilakukan di media sosial. Lalu sumber daya yang keenam atau yang terakhir adalah pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan itu seperti keseluruhan dukungan dan servis yang disediakan oleh sebuah perusahaan ke pelanggan, baik dari sebelum, saat pembelian atau sesudah pembelian. Lalu langkah yang berikutnya adalah mengidentifikasikan dan mengevaluasi kemampuan atau kapabilitas. Kapabilitas dapat diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama tim untuk mengembangkan
sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah yang ketiga, menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan pasar guna mendapat keuntungan tinggi secara kesinambungan yang sulit ditiru. Pada tahap ini, kapabilitas perlu dipelihara dalam yang pertama, daya tahan, yaitu perlu untuk diperbaharui atau dimodifikasi dengan mencari pengetahuan dan ide-ide baru. Jadi kita kalau mengeluarkan sebuah produk itu nggak mungkin kan setelah kita produksi terus itu produk itu kita biarkan, pasti kayak sebuah perusahaan itu pasti harus memikirkan gimana caranya kita mengembangkan produk tersebut yang lebih baik, begitu. Lalu yang kedua, tidak boleh transparan, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas yang beragam dan tidak menggantungkan salah satu sumber kapabilitas sehingga sulit diamati oleh orang lain. Jadi di sini bisa diartikan kayak kita tuh nggak boleh terpaku oleh sesuatu hal itu saja. Kita itu harus berkembang agar perusahaan asing atau orang lain tuh nggak bisa meniru kita. Lalu subbab berikutnya adalah strategi bersaing dalam kewirausahaan. Dalam strategi yang baru, Mintzberg mengungkapkan 5P yang artinya sama dengan strategi. P yang pertama adalah perencanaan. Konsep strategi nggak lepas dari aspek perencanaan. Arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan masa depan. Tapi gak selamanya sebuah strategi itu adalah perencanaan ke masa depan. Tapi strategi itu juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh, pola-pola perilaku bisnis yang telah terjadi di masa lampau. Lalu P yang kedua adalah pola. Menurut Mintzberg, strategi pola itu disebut sebagai intight strategi karena itu belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan, atau bisa disebut juga realist strategi karena sudah dilakukan oleh perusahaan. P yang ketiga yaitu posisi. Strategi ini tuh cenderung melihat ke bawah, yaitu ke satu titik bidik di mana produk ketemu dengan pelanggan, dan melihat keluar, yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal. Nah, di sini itu bisa diartikan seperti kayak memosisikan produk tertentu ke pasar tertentu. Jadi di sini tuh maksudnya jika kita mengeluarkan produk HP itu pasti kita memasarkannya di toko HP atau toko elektronik. Nggak mungkin kita memasarkan HP tersebut di toko buku kan. Nah, seperti itu. Lalu P yang keempat adalah perspektif. Kalau dalam P kedua atau P ketiga, yang dimana dalam posisi, pola dan posisi itu cenderung melihat ke bawah dan keluar. Nah, maka di perspektif itu sebaliknya. Jadi di perspektif itu cenderung melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi, dan ke atas, yaitu melihat visi utama dari perusahaan. P yang terakhir adalah permainan atau taktik strategi, yaitu suatu manuver tertentu untuk memberdaya lawan atau pesaing. Nah, mereka meluncurkan dengan meluncurkan produk kedua. Nah, dengan adanya produk kedua ini, orang lain atau pesaing lain itu bakalan bakalan kayak
takut sendiri, berusaha kayak seperti berusaha untuk menciptakan produk baru lagi yang mana dapat menyaingi produk kedua kita. Nah, dengan hal itu sudah pasti mereka nggak mau kalah ya kan. Karena itu dengan adanya produk kedua ini, lawan itu bakalan sibuk untuk menciptakan produk baru yang akan mengalahkan produk kedua kita. Sebab yang ketiga, teori strategi generik dan keunggulan bersaing. Michael P. Porter mengungkapkan beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat bersaing. Yang pertama, persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Nah, tanpa berani bersaing, keberhasilan nggak mungkin diperoleh. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu kalau kita takut, kita nggak bakal bisa untuk melangkah, karena kayak kita itu sudah takut gitu loh. Kita nggak, misalnya kita itu pengen jadi sukses, cuma kita untuk melangkahnya kita tuh takut. Kita tuh pasti kayak pikir, oh kalau aku ngambil ini berhasil apa gagal, oh kalau aku ngambil yang ini itu berhasil apa gagal. Kayak pasti kita selalu punya pemikiran kayak gitu kalau kita mau mengambil langkahan. Cuma ya dimana-mana kalau misalnya kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu yang kita ambil ini itu benar atau salah. Nah, yang kedua adalah keunggulan bersaing, menyangkut bagaimana suatu perusahaan benar-benar menerapkan strategi generiknya dalam kegiatan praktis. Yang ketiga, ada dua jenis keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Biaya rendah itu yaitu perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam mendesain produk dengan pasar yang lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Sedangkan diferensiasi yaitu kemampuan untuk menghasilkan beberapa barang dan jasa yang unik serta memiliki nilai lebih bagi pembeli dalam bentuk kualitas produk, sifat khusus, dan pelayanan lainnya. Yang keempat, kedua jenis dasar keunggulan bersaing yang sudah tadi saya sebutkan itu menghasilkan 3 strategi generik. Strategi yang pertama yaitu biaya rendah. Strategi ini itu mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Keunggulan biaya itu berasal dari pengerjaan berskala ekonomis, teknologi milik sendiri, dan akses preferensi ke bahan baku. Strategi generik yang kedua yaitu diferensiasi. Strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik dalam industrinya dan dalam semua dimensi umum yang dapat dihargai oleh konsumen. Diferensiasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, diferensiasi produk. Lalu yang kedua, diferensiasi sistem penyerahan atau penyampaian produk. Yang ketiga, diferensiasi dalam pendekatan pemasaran. Yang keempat, diferensiasi dalam peralatan dan konstruksi. Dan yang kelima adalah diferensiasi dalam citra produk. Lalu strategi generik yang ketiga adalah fokus strategi. Fokus strategi itu berusaha mencari keunggulan dalam segmen sasaran pasar tertentu, meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Di sini terdapat 2 fokus, yaitu fokus biaya dan fokus diferensiasi. Fokus biaya dilakukan dengan mengusahakan keunggulan biaya dalam segmen sasarannya, dan fokus diferensiasi dilakukan dengan mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya, yaitu pembeli dengan pelayanan yang paling baik dan berbeda dengan yang lainnya. Lalu sebab
Yang keempat atau yang terakhir adalah strategi The New Sevens. DAV ini mengajukan 7 keberhasilan perusahaan dalam lingkungan persaingan yang sangat dinamis yang dikenal dengan The New 7S, yang meliputi pertama, superior stakeholder state satisfaction, yang bertujuan memberikan keputusan jauh di atas rata-rata kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, dengan memberi kepuasan kepada setiap pemilik kepentingan tersebut, maka kinerja perusahaan akan semakin tinggi. Yang kedua, soothsaying, berfokus pada sasaran, yang artinya perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, positioning for speed. Strategi ini itu strategi dalam memposisikan perusahaan secara cepat di pasar. Yang keempat adalah positioning for surprise, yaitu membuat posisi yang mencengangkan melalui barang atau jasa baru yang lebih unik dan berbeda, serta memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen itu lebih menyukai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, shifting the role of the game, yaitu mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing itu terganggu dengan pola-pola baru yang berbeda. Yang keenam, signaling strategi intent, yaitu mengutamakan perasaan, kedekatan dengan karyawan, relasi, dan konsumen itu merupakan strategi ampuh yang sangat-sangat ampuh lah ya, itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena kalau seperti karyawan dan bosnya itu dekat, karyawan dengan relasinya dekat, karyawan atau dengan penjual itu dekat dengan pembeli itu, maka kayak kita kalau mau beli itu semakin enak, kinerjanya juga semakin enak. Jadi kayak bos dengan karyawan, kalau bosnya itu baik, bosnya enakan, karyawan pasti lebih semangat kan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketujuh, strategi yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu Simulanos and Sequential Strategy Truth, yaitu mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara stimulan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Sekian dari kelompok saya, jika ada kesalah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.